Dan yang membuat sedih saya teh gini ya, saya harus berhasil nyekolahin anak saya, pokoknya sarjana. Sanggup nggak ya ketika tekanan dari keluarga, dari sisi yang paling dekat dengan kita, kurang respon dengan usaha kita. Nah, pada saat itu, eh, ya biasalah kata-kata yang kalau kalau dulu kan belum jiwa kita entrepreneur banget sebagai pengusaha ya. Iya. Nggak bisa, kadang dimasukin ke hati juga gini, Iya. bikin rusak mental nih gitu, kena Betul. mental gua gitu. Kenapa kita disebut mahal Iya. kepada orang yang memang ternyata bukan target market kita gitu. Mm-mm. Terjawab itu di situ. Oh iya ya, ternyata ketika emang kita menawarkan kepada bukan yang target market kita akan disebut mahal, pricey banget sih gitu kan ya. Iya. Sampai akhirnya pernah kita menawarkan kepada target kita dan dia langsung mengeluarkan juga dengan nominal yang ada bahkan gitu. Bahkan dia bisa aja beli bundling gitu ya. Kreasi Ima Kertas naik level dari kantong bara-bara sampai IKEA. FM X Channel Radio Inspirasi Segala Generasi. Halo X People, kamu gimana kabarnya hari ini? Semoga sehat selalu ya. BTW kita kembali lagi di program kesayangan kita, program Melek Cuan, yang bakalan buat kamu melek terhadap peluang-peluang usaha. Dan pastinya ini adalah program kolaborasi bersama Rumah BUMN Bandung. Kita menghadirkan UMKM yang bukan hanya kita akan memperkenalkan produknya, tapi kita juga akan menggali kisah inspiratif di belakangnya. Dan hari ini spesial banget buat kamu semua yang suka barang-barang estetik, tapi bukan hanya sekedar estetik, ini juga sustainable. Jadi menggunakan barang-barang yang tidak terpakai kemudian dibuat satu kreasi yang sangat luar biasa. Hari ini Indah kedatangan UMKM dari Kreasi Imah Kertas. Kebetulan ownernya sudah ada di sini, ada Ibu Aini dan Teh Dewi. Kita sapa dulu kali ya. Halo Ibu, selamat pagi. Halo, selamat pagi juga Teh Indah. Gimana kabarnya Ibu? Alhamdulillah, Deg-degan. sebuah kehormatan nih dari radio channel dapat mengundang Ibu. Teh Dewi gimana kabarnya? Iya, alhamdulillah baik teman-teman. Alhamdulillah. Tadi OTW dari mana Teteh, Ibu? Kita OTW dari Bandung Barat nih, kebetulan Luar macet biasa. banget, lagi ada perbaikan jalan, jadi lumayan di jalan hektik ya, begitu. Dari Bandung Barat ke Pasteur. Pasteur, Suatu jarak yang sangat luar biasa ya, tapi hari ini menyempatkan waktunya untuk sharing ke Exipal semuanya. Sebelum ngomongin tentang kreasi Imah Kertas, kita kenalan dulu Bu. Ibu boleh kenalan nama, sekarang kesibukannya apa, di Imah Kertas sebagai apa, sama Teh Dewi juga sama, boleh? Halo, perkenalkan nama aku Dewi Andiani. Saat ini kesibukan di Kreasi Imah Kertas itu mengurus administrasi mungkin ya, kemudian sedikit-sedikit belajar membuat konten gitu, karena hari ini kan harus berbasis konten ya Teh. Betul. Kemudian di samping itu saya juga sekarang freelance di WO dan MC wedding gitu mungkin. Keren banget. Ada Teh Dewi dan juga Teh Dewi kebetulan juga putri kandung dari Ibu Aini. Kita ke ownernya Exipal. Boleh Teh? Siap. Selamat pagi semuanya. Terima kasih udah bisa hadir dan diundang untuk di sini. Perkenalkan, saya pemilik dari usaha Kreasi Imah Kertas. Nama saya Bu Aini. Ibu Aini dan Teh Dewi dari Kreasi Imah Kertas. Ibu dan Teteh, kita juga pengen kenal lebih dekat nih. Kreasi Imah Kertas ini udah dibangun dari kapan Ibu? Kalau dibangun udah lama nih, karena awalnya usaha kita awalnya dari bikin kemasan dulu. Dari kemasan terus naik ke berbagai kemasan kita bikin tuh, dari kemasan makanan seperti merayat dulu, kertas gorengan ke kantong beras. Kalau ini nih yang Kreasi Imah Kertas ini produk yang paper bag itu kan modern ya. Iya betul. Itu lahirnya di awal-awal COVID. Karena COVID itu kebingungan juga, karena nggak ada bahan baku ya. Jadi terbersit bikin paper bag yang dengan yang baru, tanpa meninggalkan identitas dari Kreasi Imah Kertas.
Kita punya ini bikin tali sendiri, pengolahan limbah kertas menjadi tali. Awalnya sih sederhana ya, cuma ingin sebagai ciri khas gitu. Karena produk ini kan kalau dari lembaran paper bag kan itu bahannya bukan dari produk kita kan. Iya. Nah, pengolahan. Tapi saya buat pengolahan dari kertas juga dengan cara berbeda ya. Kita bikin bahan menjadi bahan baku lah. Ternyata sebuah tali itu tidak hanya untuk sebagai handle, bisa dipakai untuk berbagai produk seperti placemat, dan produk unggulan kita dari tali kertas itu placemat dan home decor. Jadi placemat itu semacam alas lah eh, untuk hiasan di dekorasi rumah, sama home decor. Seperti itu aja sih kakak. 2015. Ya. Menarik. Kalau ngomongin tentang bisnis kan banyak banget sekarang itu orang-orang yang bisnisnya di F&B, di fashion. Jarang nih orang yang bisnis di bidang kreatif, kerajinan kreatif, kertas, bahkan ini mendaur ulang bekas kertas kan. Ibu, kenapa milihnya ini, bisnis ini, Bu? Eh, Kenapa ya? Saya juga dari sekian, mungkin bisa dikatakan kayak warna pensil ya, 12 warna gitu. Karena ini warna terakhir dalam hidup saya. Oh, Kenapa? sebelumnya pernah bisnis yang lain? Iya, namanya berbagai macam ya. Dari yang memakai tenaga nih, terus sampai down gitu ya. Kita modal gede udah down. Pokoknya segala macam. Karena dengan ini saya mendapatkan apa? Kebahagiaan tersendiri. Jadi kalau namanya usaha tuh bahagia dulu deh. Karena dari bahagia itu enjoy. Kalau kita mikirinnya angka ya, Iya, bicara dari angka, lelah. betul. Tapi kalau kerajinan itu sebuah gimana ya, eh, perasaan membuat sesuatu teh ada kepuasan tersendiri lah. Iya. Terus ketika orang bicara dengan nomina juga kan, eh, kita punya kebanggaan tersendiri. Kan namanya kalau kita belum paham dengan namanya target pasar ya, Betul. kalau bahasa gaul ya apa ya, kata anak-anak milenial apa Genji gitu ya. Iya. Ibu sendiri jebolan jadul ya. Kurang paham tuh. Alhamdulillah sih banyak banyak menginspirasi karena ibu melihat dari masa lalu ya. Gambaran masa lalu itu gini, dari sekian banyak kegagalan, ternyata kegagalan bukan sebuah kesalahan, tapi menjadi piala penghargaan untuk kita, kekuatan, tempaan. Jadi kalau gagal udah gitu. Sebenarnya untuk ibu sendiri kata gagal udah nggak asing lagi ya. Iya. Dari sekian sekian dan terakhir memang usaha terakhir itu bikin down banget. Terus tersirat ini kertas ya, kemasan. Saya berpikir gini, kita nggak bisa ngerubah seseorang untuk menjadi seperti yang kita inginkan. Ya seperti saya bicara dengan diri sendiri. Tapi kertas ini mewakili dari semua keinginan saya, bisa dibentuk bagaimanapun, oke, dilihat cantik. Tapi kita mempraktekkan ya kayak kita kan usaha itu rekrut orang bermacam-macam, ini itu ya. Terus kan banyaklah kendala ketika usaha itu mau berjalan teh, pesanan banyak, SDM kita tidak kuat. Iya. Banyak hal ya, jedak-jeduk. Tapi terus aja sih menambah dalam usaha itu eh, produk-produk yang terus bertambah, bisa dikatakan terus berinovasi dengan berbagai apa ya, komunitas, Iya. dengan masyarakat. Alhamdulillah saat ini edukasi kita bersama anak-anak sekolah ya, berbagi ilmu dengan, jadi kalau kreasi makro itu kertas itu banyak faktor, nilai ekonomi dan nilai sosialnya juga sangat tinggi lah menurut Oke. saya. Karena kebetulan saat ini kita sering mengadakan pelatihan workshop untuk anak sekolah,
untuk ibu-ibu, untuk masyarakat di sekitar. Karena kita memberikan pelatihan juga untuk ibu-ibu untuk usaha ini dengan mengajak memanfaatkan waktu, Oke. memberi apa ya? Memang itu pendekatannya personal ya. Mm-mm. Karena di segmen kita itu masyarakat ada dua versi. Versi penerima Iya, dan pencari. betul. Penerima itu orang yang hanya ingin menerima bantuan, Mm-mm. tidak mau belajar. Jadi aku punya satu tim penerima dan satu tim ibu-ibu kreatif. Dari situ kita bisa melihat loh, ya, seru. Dan kita alhamdulillah memberikan pelatihan. Itu kan masyarakat di daerah saya kebetulan daerahnya nanggung, Bu. Mm-mm. Jadi untuk pendekatan secara personal agak-agak lumayan juga perlu Iya. kesabaran, tapi alhamdulillah sih bisa masuk juga ya. Karena daerah kita tuh kebanyakan potensinya kan ke pabrik. Iya, iya. Jadi terus mindset ibu-ibunya kebanyakan kerja juga dengan udah merasakan cukup lah Hmm. dengan penghasilan dari suami. Beda dengan saya mungkin ya. Orang-orang pada sibuk gimana sibuknya nangkring. Ibu-ibu tuh pekerjaan dari jam 10 udah beres lah. Mm-mm. Paling siang ya. Jam 8 itu udah free lah kalau ibu rumah tangga. Kenapa saya punya ide seperti ini? Karena waktu di rumah itu lebih banyak. Iya. Cuma pekerjaannya nggak ada habisnya. Mm-mm. Jadi waktu kita yang punya lah. Minimal merdeka waktu dan merdeka finansial. Ya nggak? Merdeka waktu dan Bukan kaya merdeka raya lah finansial. merdeka finansial itu. Mm-mm. Tapi kita butuh, butuh, tapi selalu ada Oke. gitu. Luar biasa, dari berbagai kegagalan hingga pelabuhan terakhirnya adalah kreasi Ima Kertas ini. Teh Dewi sebagai selain sebagai anak yang mendampingi seorang ibu, kenapa Teh Dewi juga oke deh aku ikut mensupport usahanya ibu gitu. Oke. Pertama karena tadi mungkin Ibu sedikit cerita tentang apa sih yang menjadi alasan gitu ya untuk terus bekerja, terus untuk membangun usaha gitu, sampai akhirnya saya menyadari bahwa sebenarnya pelabuhan terakhirnya adalah untuk saya juga gitu sebagai anak ya, untuk bisa melanjutkan pendidikan tinggi begitu. Alhamdulillah saya melanjutkan pendidikan tinggi itu tadi gitu ya, saya melanjutkan di S1 pendidikan di Universitas di STKIP Pasundan, kemudian melanjutkan di Universitas Pasundan mengambil pendidikan profesi guru, yang mana alasan kenapa bukan ingin ya, ini menjadi sebuah bukan kewajiban juga, tapi secara naluri mungkin ya gitu, saya ingin membantu apa sih yang kiranya, karena Teteh tahu sendiri bahwa di kampus itu mungkin kita belajar tentang teoritis. Iya, betul. Namun ketika di lapangan akhirnya kita bisa mengimplementasikan gitu ya, bahwa ternyata di lapangan banyak sekali nih yang memang harus kita pelajari gitu. Dan ketika turun di lapangan, wah benar gitu, kita ketemu dengan berbagai macam orang, kemudian belajar lagi dari nol. Karena kan kita basicnya pendidikan itu nggak ada yang namanya digital marketing, foto Iya. produk gimana gitu. Akhirnya kan saya di sana belajar lagi gitu dari nol. Yang mana hari ini alhamdulillah sedikit demi sedikit ya gitu perubahan dari dulu belum ada apa namanya Google site gitu ya, ada sekarang. Terus juga Instagram lumayan rada tertata sekarang. Terus juga marketplace lainnya juga lagi kita upayakan sekarang optimalisasi. Mungkin itu yang menjadi menjadi tujuan gitu, karena melihat dari beberapa potensi UMKM ataupun usaha lain juga ada loh Teh, salah satu Instagram namanya tuh saya lupa, tentang asinan Matraman kalau nggak salah. Itu kisahnya tuh adalah ibu tunggal, kemudian anaknya tuh cuman punya satu, abang-abang. Nah akhirnya dia resign dari BUMN sampai akhirnya dia full time untuk membantu ibunya. Saya sebenarnya terinspirasi dari situ, cuma saya belum bilang aja sama ibu biar takutnya nanti ini gitu. Enggak juga sih. Tapi sekarang akhirnya tanpa memang di push banget, saya menyadari bahwa ada tugas loh yang memang harus
dilalui oleh saya melalui ini gitu jalurnya seperti itu. Iya, bukan hanya tadi ternyata Ibu terinspirasi dari akang-akang BUMN yang keluar dari Iya, resign. resign itu. Akhirnya benar-benar semuanya dihandle sama beliau ini, mulai dari foto produk, terus juga marketingnya, semuanya gitu dibantu. Ke pasar kan beli bahan baku Iya, ya, iya. dibantu gitu, dibuatin konten. Kalau saya kebetulan kalau konten suka ada ini kan, kita kerja sama beberapa universitas yang mana jurusannya tuh relevan nih sama yang jadi PR dari kita. Kemarin juga kita baru dibantu dari Universitas Widya Tama. Oh. Kebetulan dari jurusan DKV. Nah, kita tuh lagi butuh upgrade foto produk sama buat katalog. Nah, kebetulan dibantu sekarang. Jadi lagi proses editing sama foto. Keren Jadi nanti banget. kita nerima hasilnya, beliau pun tugas akhirnya selesai gitu. Jadi kan enak Win-win nih. solution ya. Iya, win-win solution begitu. Keren. Jadi butuh juga ya Bu anak muda, dan kebetulan anaknya mau berbakti juga, Iya, mau ini kan menemani. apa ya, Teh? Perjalanan sungguh lama ya. Karena apa? Kalau dari usaha kan tahapannya jauh ya. Dari kemasan biasa, kertas biasa ke kemasan, terus naik ke tali. Dari tali terinspirasi bahwa tali itu bisa digunakan berbagai macam gitu. Betul. Iya. Nah, dari situ lagi, oh ternyata jalurnya ini bisa bermanfaat juga, memberi motivasi ke anak muda ya, bahwa dalam usaha itu bukan hanya modal dan keinginan, tapi langkah dulu lah, niat dan langkah, jadi action dulu lah. Ini juga Ibu kalau dikatakan namanya usaha tanpa modal, enggak juga sih. Karena tanpa modal juga ya tetap modal, orang hidup juga kita kan perlu makan. Betul. Sebelum pakai modal, orang napas juga kan itu modal lah, makan ya misalnya. Maka kata saya gini, langkah dulu, melangkah aja dulu. Seperti awal Ibu usaha juga kan, dari dulu pertama mah punya usaha teh karena ada modal, dat gitu ya, nggak kepikir. Ketika udah habis kan timbul gagal itu kan, gimana caranya nih punya usaha. Karena seringnya dulu tuh kuliner sama tenaga yang dikeluarin ya. Iya. Kata saya gini, gimana caranya usaha yang manjangnya, waktunya kita yang punya, pokoknya aturannya kita aja. Iya. Ya alhamdulillah ini. Terus kan banyak yang suka juga, ya alhamdulillah lah, banyak yang pesan. Kalau untuk paper bag kan sasaran kita kontribusinya kepada pelaku UMKM. Karena niatan kita ingin memberikan apa ya, Bermitra gitu. bermitra. Iya. Kebanyakan kan PR mereka itu punya produk, tapi Betul. kemasannya bermasalah. Iya. Maksudnya kebingungan di kemasan ketika ikut pameran. Saya hadir di situ untuk melengkapi dalam versi pelaku usaha kecil dengan menawarkan branding ya. Iya. Alhamdulillah kita memberikan apa ya, kayak logo, membuatkan logo-logo. Memang tingkat kesulitannya di situ, kebanyakan para pelaku usaha itu belum paham dengan desain. Iya. Ya sama seperti kita kan. Taunya gini, aku sering lucunya gini loh. Dulu Teteh sekarang kan milenial dibantu ya di zaman sekarang ya, ketika udah beres kuliah. Dulu kan aku ketika nih, Ibu saya pengen yang namanya ibu-ibu lah, sesama emak-emak gini. Bu saya pengen pesen paper bag, tapi logonya kayak gini nih. Dia kasih stiker. Oh. Alamak, kata saya gitu kan. Oh iya Bu, iya. Aku baru mikir, aduh gimana nih, kan itu harus pinter desain juga ya. Iya. Nah, tapi alhamdulillah aku ratu aplikasi ya. Oh ini. Aku nggak pakai laptop loh. Aku cari-cari aja di aplikasi-aplikasi. Alhamdulillah lah. Ada sebuah cerita lucu tuh, ketika mulai bikin percetakan secara itu. Teteh suka ngetawain loh sekarang, Mama dari sekian itu banyak pesanan Mama, sebelum Teteh hadir. Itu gimana caranya mah bisa sampai bikin kayak gini? Oh. Lah, kayak gini kan. Tapi belajar lah. Yang terpenting adalah belajar, Ex People. Dan luar biasa ya, tadi ada
satu cerita yang pengen aku juga ulik Ibu Teteh. Tadi kan Ibu dari berbagai kegagalan-kegagalan hingga pada akhirnya menemukan kreasi Imah Kertas. Kita akan ulik kegagalan apa yang paling berat dirasakan, tapi gimana caranya buat bangkit lagi dari kegagalan itu, People. Tapi di segmen selanjutnya, karena ada yang mau lewat dulu, so stay tune terus di 90,9 FM, X Channel Radio Inspirasi Segala Generasi. X People masih di 90,9 FM X Channel Radio Inspirasi Segala Generasi. Masih bareng Indah ditemani oleh Ibu Aini dan Teh Dewi dari kreasi Imah Kertas. Kita masih ngobrolin bagaimana kisah inspiratifnya dan juga nanti bagaimana produknya. Bu, tadi sempat di-spill di awal, ternyata kreasi Imah Kertas ini adalah pelabuhan terakhir dari berbagai kegagalan yang pernah dialami. Kegagalan terberat yang pernah Ibu alami itu apa, Bu? Itu tuh dari pas kan asalnya usaha itu tuh kan lebih mudah ya. Ketika ibu memasarkan produk yang memasyarakat, itu cara penjualannya lebih cepat kan. Tapi ketika kita naik level ke paper bag, terus karena berganti usaha karena COVID kan nggak ada Iya, bahan iya, iya. baku. Di situ sangat mengerikan banget karena pas COVID itu pas bapaknya suami ibu sendiri harus berhenti karena terlalu banyak kegiatan lah, ibu teh ekstrim juga kali ya. Dari semua usaha itu ibu coba dari ibu bikin nih palet-palet kan nih. Jadi kalau ada temen gini buka kafe nih, wah ini bantu dong desain ruangannya, cara itunya home dekornya, eh, seperti itulah untuk melengkapi kebutuhan teman dari kursi, dari desain semuanya konsepnya gitu. Mungkin suami ibu juga kecapean juga kali ya. Iya. Pulang kerja udah kasih orderan nih, "Pah, bikin ini gitu. Hingga terjadi kena serangan jantung. Innalillahi. Itu paling ngeri 2018 saya saat itu gini, bisa nggak ya? Suami kan pas ini teteh baru masuk kuliah. Kuliah. Tingkat semester 2. Tapi bismillah ya. Karena itu sebagian dari cita-cita dan harapan ibu. Karena ibu ingin terasa sama ibu bahwa sebuah pendidikan itu sangat penting. Betul. Dan sangat menunjang. Karena terasa ketika kita punya usaha harus ada ilmunya. Iya. Bukan hanya modal, tapi yang penting itu ilmunya. Belajar dulu, langkahin dulu. Harusnya kalian itu bersyukur loh. Makanya aku sering ke anak-anak ya. Kalian itu bersyukur. Mama yang udah ngerasain jedak-jeduknya hidup. Bisa bertahan dan pokoknya gini, ketika itu kan namanya kesulitan itu sangatlah sulit. Karena menjual sebuah produk kemasan itu lebih gampang banget. Iya. Karena offline ya, Betul. bisa dan jelas yang menerima. Tapi ketika menawarkan paper bag masuk ke kalangan masyarakat sangat sulit. Karena sulit itu ketika itu saya belum paham namanya ilmu, paham marketing lah. Iya. Terus kita nawarin ke masyarakat sangat sulit diterima. Terus ilmunya kita nawarin ke kemana lagi, untungnya masuklah kita teh kena dengan seseorang sampai sekarang saya ingat namanya Kang Uki, penggiat kota Bandung ya, Kang Uki pasti pada tahulah di Bandung Barat, Bandung inilah Raya, Bandung ya. Raya lah, Kang Uki dia yang pasti Kang Uki aku DM ya cerita di Instagram HP Cinit-nit. Lucu dah. Oh iya ibu, dari situ mulai percaya. Terus oh iya terselip ceritanya. Ketika saya jatuh-jatuhnya, saya merasa bingung kemana harus menawarin ini produk.
terus ketemulah sama temen, datang saya ke temen curhat, ini gini gini gini, oke deh, saya bantu cara naikin, memperkenalkan produk. Hmm. Ya alhamdulillah saya ketemu sama teman-teman, teman sekolah, sama sebuah kebanggaan, teman saya semuanya pada berhasil. Dan yang membuat sedih saya teh gini ya, saya harus berhasil nyekolahin anak saya, pokoknya sarjana tahu nggak. Saya pas daftarin si teteh sekolah, gini pikiran saya, kan kalau sekolah tuh harus jelas dong jurusannya. Iya. Pokoknya kan ibu mah zaman dulu ya, terus nggak tahu, ibu juga pendidikan hanya sampai MTS. Pokoknya pikiran ibu gini, pokoknya kamu harus sekolah, sekolah. Mm-mm. Terus pas dia keluar sekolah, SMA, kuliah, dia kan pokoknya kuliah. Iya. Aku daftar aja kuliah, nggak pernah mikirin dia, bukan mikirin, nanyain jurusannya apa, kan kuliah mah beda ya sama sekolah Iya. SMA. Pokoknya gini, pokoknya anak saya kuliah jadi sarjana. Pokoknya, jadi saya terus bekerja, dia terus sekolah, pokoknya nyiapin semuanya. Ya berjalan dengan sendirinya. Dan hal yang sangat memberatkan yang terus itu ketika gini, sanggup nggak ya ketika tekanan dari keluarga, dari sisi yang paling dekat dengan kita, kurang respon dengan usaha kita. Nah, pada saat itu, eh, ya biasalah kata-kata yang kalau kalau dulu kan belum, jiwa kita entrepreneur banget sebagai pengusaha ya, Iya. nggak bisa, kadang dimasukin ke hati juga gini, Iya. bikin duh rusak mental deh gitu, kena Betul. mental gua kata gini. Kan perbandingan setiap beli hal gitu. Mm-mm. Kata-kata yang keluar itu kebanyakan manusia gitu, kata menurut saya. Orang-orang yang bertemu selalu bilangnya mahal, tapi sekarang barang saya dibilang mahal sebuah kebanggaan. Berarti barang gue nggak pasaran dong, Iya. punya nilai dan karakter sendiri dan keunikan Mm. tersendiri. Kalau dulu mah kan karena dicarinya angka, Iya. kita berpikir gimana nih. Tapi alhamdulillah sekarang kita udah menemukan jati diri kita sendiri. Jadi nyantai aja deh. Jadi nggak kejar-kejaran angka. Iya. Kalau dulu kejar-kejaran angka ya. Tapi kejar-kejaran angka alhamdulillah berhasil. Ya ini hasilnya gambaran dari hidup saya. Ingin menyekolahkan anak Mm. karena dari apa yang saya rasakan waktu saat COVID itu ya. Kemana saya harus pegang gitu. Kan nggak ada pegangannya. Iya. Pegangan teh tetap manusia itu sederhana, pengen kepastian. Iya. Namanya hidup harus punya gaji, Betul. ya nggak. eh, Ingat saya kata-kata banyak yang ngomong gini, berani banget cenah nyokolahin, punya apa Iya. gitu. Saya cuma diam aja, senyum, gitu. Bismillah, Bismillah aja. Nggak Bismillah aja sih, saya yakin di hati Bismillah, pasti pasti bisa. Dan perjalanan demi perjalanan hingga si teteh juga beres, dan saya juga jadi cerdas. Mm-mm. Dari ilmu dagang hijrah naik ya, jadi ngerti lah, Iya. karena teteh sekolah, kuliah, saya juga sekolah ya, sekolah nambah jadi SMA, Mm-mm. ikut persamaan, ikutan di dinas-dinas, banyak-banyak kegiatan. Dari situlah perjalanannya seru, dan saya merasa ter apa bahagia sekali ketika kita masuk ke dalam sebuah komunitas. Iya. Berbagai komunitas saya ikutin, berbagai acara, program, dan semuanya saya ikutin, hingga berbagai lapisan kita bisa masuk. Dan sebuah yang tak pernah saya pikirkan awal dulu usaha itu kan, bikin kantong kemasan itu kan Iya. serba tertutup lah. Betul. Saya membatasi, saya tidak ingin punya pekerjaan yang dilihat orang, adem-adem aja lah. Ternyata kok bisa nyampe, kok ketemu banyak orang gitu tuh. Terus aku sampai punya caption gini, kan terlalu banyak yang nyinyir asli ya. Iya. Gini Betul. aku ini, kantong bala-bala kreasi Ima Kertas naik level dari kantong bala-bala sampai IKEA. Ya kan Keren. aku asalnya dari pasar Iya. Iya. nih, Iya. Iya. dari pasar sampai masuk IKEA. Ya alhamdulillah sekarang barang kita mejeng loh di IKEA, di tempat-tempat. Keren. Ya kalau flashback
Kalau inget mah B aja ya. Mm-mm. Tapi kalau inget wow, wow. Tapi pokoknya mah kalau usaha mah langkah aja dulu, mulai aja dulu lah. Mm-mm. Jangan pikirkan dulu hasil, terus kita bikin sesuatu. Jangan dulu mikirin laku enggaknya, Iya, bikin aja. Apalagi namanya krep ya, eh, sangat benar-benar tantangannya luar biasa. Nggak semua orang itu butuh, iya, nggak semua orang itu suka. Tapi rezeki itu selalu ada. betul. Eh, yakin aja. Orang saya tukang kertas juga bisa nyekolahin kok. Ya, Eh, bisa beres gitu, bisa normal seperti yang lain mm-mm. lah. Karena ada satu hal dalam diri saya, kemerdekaan itu di waktu dan pekerjaan saya. Ya Oke. bukan dalam bentuk kekayaan ya. Yang namanya kaya itu kan Relatif. relatif, Mm-mm. terus orang gimana cara pandang Iya. orang melihat kita. Tapi menurut saya ada kebahagiaan dan kekayaan tersendiri itu dalam hati. Hmm. Secara puas menerima apa adanya. Seperti produk saya, banyak penolakan dan banyak penawaran yang sangat eh, dalam dunia bisnis ya gini, marketing ada nilai value apa itu. Iya, value. Value ya, ya value. Kata saya gini, setiap orang yang datang ngomongin soal value berarti nilai intelektual dan nilai harga Mm-mm. dengan nominal. Ya kamu menilai harga saya pengen murah, tapi nilai waktu dan harga yang saya itu nggak ada nilainya. Terus Iya. yang menurut Anda ngajarin saya value itu seperti apa? Aku Mm-mm. balikin ke mentornya yang ngajarin. Mm-mm. Anda ngajarin gua nilai, tapi lu nggak pernah nilai, nggak pernah menghargai kerjaan gua Iya. gitu. Pas ngobrolnya gitu ya, ini mah ngobrolnya gitu. Aku tapi dari sekian itu teh bener-bener banyak pengalaman yang sangat membuat kita kuat, Oke. dan tempaan demi tempaan membuat kita eh, makin pinter, Mm-mm. makin cerdas dalam menyikapi semua hal, Oke. apalagi di dalam kehidupan. Karena sebuah usaha seperti badan kita. Gimana kita kalau rajin mandi jadi bersih, Mm-mm. dan gimana kita menjaga kualitas dengan bagus, menilai punya nilai dan harga tersendiri. Kan dengan tubuh kita, kalau kita bersih dengan hati yang bersih, keluarnya bahasanya indah, Iya. nggak pedas kali. Mm-mm. Gitu sih menurut saya. Oke. Perjuangan seorang ibu untuk menyekolahkan anaknya. Sedih ya. Jadi kalau ngomongin orang tua dan berbagai tantangan, rintangan, hambatan, hingga pada akhirnya Teh Dewi juga sekarang bisa buat menemani ibu memajukan kreasi Makerta. Gimana Teh Dewi? Perjuangan seorang ibu ngelihat ibu berjuang. Terharu ya saya ini. Karena iya tadi udah cukup apa ya? Ya diceritakan gitu bahwa ada titik-titik pos-pos sedihnya itu di Mm-mm. sebelah mana gitu, dan memang pada hari ini pun ketika kita nge-recall ke belakang bahwa wah ternyata sudah sejauh ini ya gitu perjalanannya gitu. Sampai akhirnya ketika hari ini kita menemukan hambatan-hambatan tuh, kita bukan menganggap kayak ih apa ya gitu, tapi ini pasti bisa dilewatin gitu Iya, karena kita pernah melewati seberat itu betul begitu. betul. Tapi kalau tadi ya sempat di-spill juga memang kalau bisnis di bidang craft, Craft. di bidang kerajinan memang agak Ya struggle betul. gitu ya. Hmm. F&B mungkin masih bisa survive dan lain sebagainya. Kalau kerajinan kan tidak semua orang butuh. Tidak semua. Teh Dewi sebagai orang yang menemani ibu gimana tetap bisa survive nih? Iya, jadi sebetulnya sih yang pertama langkah yang dilakukan ketika terjun langsung ke usaha yang sedang dibangun, ini aku mencoba untuk buat mapping map ya Teh. Mm-mm. Jadi sebenarnya apa sih yang jadi permasalahan kita? Tadi sebenarnya cukup dijawab bahwa kenapa kita disebut mahal Iya. kepada orang yang memang ternyata bukan target market kita gitu. Mm-mm. Terjawab itu di situ. Oh iya ya, ternyata ketika emang kita menawarkan kepada bukan yang target market kita akan disebut mahal, pricey banget sih gitu kan ya. Iya. Sampai akhirnya pernah kita menawarkan kepada target kita dan dia langsung mengeluarkan juga dengan nominal yang ada bahkan gitu. Bahkan dia bisa aja beli bundling gitu Mm-mm. ya. Nah, akhirnya di situ aku mencoba untuk mapping map gitu bahwa sebenarnya apa sih yang menjadi permasalahan yang paling
mendasar banget nih dari usaha kita gitu. Sebenarnya sih dari yang dilihat itu pertama kita lihat dari kawasan paling kecil di Mm-mm. Bandung Barat gitu. Kita coba nih menyusun gitu ya di situ apa aja yang jadi apa ya permasalahan dari usaha kita gitu. Sampai akhirnya itu tadi kita coba untuk urai satu-satu gitu. Sekarang mulai dari yang paling hype banget di Instagram, kita Mm-mm. coba posting kegiatan kita buat apa, terus juga apa aja yang udah dilakuin, apakah ada produk baru Mm-mm. gitu. Terus juga komunitas juga kita ada ikut. Terus kemarin kita ikut ini ya Bu, terakhir tuh di business matching, Ah. itu dari kegiatan dari Kemnaker. Kita pun nggak menyangka bahwa Kalau ternyata ada perwakilan nih Mm-mm. dari program tersebut tuh yang memang harus hadir ke Jakarta. oh Kita mewakili bersama 3 orang lainnya, kita mewakili gimana sih testimoni dari program yang sudah dilaksanakan gitu Mm-mm. oleh Kemnaker. Akhirnya di sana saya mendampingi juga ini Ibu jadi Mm-mm. pembicara nge-briefing dulu. Eh, Gimana nih harus ngomong apa? Ya biasa Bu. Ini kita ngobrol aja program yang dilaksanakan gimana, apa yang jadi struggle-nya seperti apa dan sekarang udah kayak gimana gitu. Paling di situ kita hadir di sana 2 hari, bisa bertemu sama Bapak Menterinya langsung juga. Itu sih yang menjadi terakhir kali Mm-mm. itu gitu. Terus kalau sekarang sih progres yang sedang dilakukan adalah sedang apa ya? Kita sedang mengurai produk-produk baru di mem- galeri. Kebetulan kita ada galeri memaksimalkan. langsung, iya Oh, di Bandung Barat begitu. Boleh deh oke. berkunjung. Boleh banget Bu. Workshopnya Oh, ada. keren, keren, keren. Dan pastinya tadi ya, kita harus mapping target market Betul. kita. Kalaupun misalkan produk kita itu dinilai mahal ya, berarti itu bukan target market kita Iya, ya, Iya. Exibel ya. Dan tadi sosial media, aktivasi sosial media juga Hmm, itu penting ya. betul. Dan pastinya kita juga udah penasaran produknya ada apa aja dari Kreasi Imah Kertas. Kita bakalan bahas Exibel tapi di segmen selanjutnya. So stay tune terus di 90,9 FM X Channel Radio Inspirasi Segala Generasi. X People masih di 90,9 FM X Channel Radio Inspirasi Segala Generasi, masih bareng Indah ditemani oleh Ibu Aini dan Teh Dewi dari Kreasi Imah Kertas. Kita masih ngobrolin nih kisah inspiratifnya. Dan tadi segmen 1, segmen 2 kita udah ulik latar belakang, struggle-nya, kisah inspiratifnya. Dan pastinya kamu udah penasaran banget produknya ada apa aja. Kita coba tanya Ibu Teteh, ada produk apa aja nih di Kreasi Imah Kertas? Hmm, banyak sih kakak. Produk kita itu ada apa ya? Kotak tisu, Heeh. merchandise, semacam kita menyiapkan satu paket untuk pernikahan, paper bag sama souvenirnya. Hmm. Terus kalau untuk ruangan dapur ya, seperti dekorasi rumah, kotak tisu, placemat. Terus untuk satu paket tatakan. Kalau produk banyak sih teh, Mm-mm. tapi yang produk unggulan aja Iya, lah. produk Kalau unggulan. kalau produk itu nggak beda sama yang lain ya. Cuma bahan kita itu membedakan dari yang lain Mm-mm. karena produk kita itu banyak di sekitar kita, tapi diabaikan. Oh, Kadang mereka kan nggak nyampe mengolah, iya, tapi dengan Kreasi Imah Kertas kita mengolah gitu. Karena kan tahu sendiri lah kalau kertas itu banyak banget, betul. tapi di Kreasi Imah Kertas itu kan jadi tampilan beda. Ini kan ini juga kan dari kertas juga. Jadi Mm-mm. kita memakai bahannya kalau ini kan kalau tali itu kan berbentuk eh dibikin berbagai macam produk. Untuk kotak tisu juga dengan lilitannya, Mm-mm. ada tasnya gitu. Jadi kita memakai dua dua apa? Dua media, tali dan kertas lembaran. Untuk ini dari kertas lembaran, ini kotak tisunya. Kertas lembaran yang kotak Sama tisu. tas. Ini kotak tisu. Boleh di ini ke kamera juga? Oh, gimana sih? Jadi dua dua produk. Kalau ini berbahan dasar dari kertas Mm-mm. lembaran. Jadi kita membentuk karakternya seperti begini. Iya. Ini kotak tisu. Dan untuk
ini ada pensil, ada Oh. kotak tisu, ada tempat perhiasan, cuma nggak dibawa. Tapi kalau mau lebih lengkap bisa datang ke Galeri Kreasi Imah Kertas ada di map deh kakak. Oh, namanya Mm-mm, Galeri Kreasi Imah Kertas. Iya. mm-mm. Bukan kalau di itu Kreasi Imah Kertas aja di Oh, Google ada di map. Kreasi Imah Kertas. Kalau ini placemat, Placemat itu tatakan oh. untuk Kopi. kopi, mangkok, piring, berbagai ukuran kita sediakan. Kebetulan ini ukuran untuk kopi. Oh, Ini sangat cocok untuk Souvenir souvenir pernikahan. iya. atau buat di pagi-pagi buat teteh juga boleh, bagus Estetik banget ya. deh. Kalau ini untuk souvenir, Itu bedanya apa Bun yang itu sama yang kayak eh, saset gitu? kalau ini bisa satuan. Ini saset ini karena untuk souvenir ya. Mm-mm. Kebanyakan kalau kan targetnya yang beli ada yang pengen paket, Iya. ada yang kalau kebanyakan ini buat souvenir pernikahan Hmm. gitu. Dan buat kaula muda yang senengnya Rokok aktif gitu. rokok Biar tidak ada aktif, curan apa? Curan rek, eh, pencurian korek. Oh gitu. biar anti maling Heeh. gitu, kita tawarin deh casing koreknya, jajan awet, Oh, gitu. casing apa ya, bensin atau korek gitu Iya. ya. Semacam begitu kakak. Oke, ini estetik banget Exipel kalau kamu lihat di YouTube kami, kamu bisa lihat ya beberapa produk dari Kreasi Imah Kertas. Dari packagingnya estetik pastinya, kemudian ini menarik yang tatakan ya. Kalau dilihat ini apa gitu ya pas awal lihat, tapi ternyata itu adalah tatakan. Dan kalau ngomongin tentang produk kan pasti juga ada beberapa konsumen yang ngasih testimoni. Ada gak sih testimoni yang buat lebih semangat gitu dari Teh Dewi atau dari Ibu? Testimoni Mm-mm, ya. dari konsumennya. Ubad itu Oh ubad iya. ada di Instagram Kampung Oh iya, Cengkeh, iya. Sevira, Ada terus yang ini. kemarin Kita tuh ada satu customer yang royal ya, yang Mm-mm. loyal tuh dari tahun berapa Bu? 2019 ada ya sampai sekarang. Jadi kebetulan produknya tuh tentang herbal kayak yang minyak gitu. Itu kan cukup ini ya, relevan banget kalau misalkan paper bagnya pakai yang kita. Nah, Betul. kebetulan masuk tuh kita mereka tuh buat pesen juga dari berbagai macam ukuran, dari yang kecil, sedang sampai yang gede banget itu juga ada. Nah, itu sih yang hampers-nya sampai hari ini gitu ya. Bahkan masih waktu itu bermitra. pernah salah ukuran aja, ya udah Bu nggak apa-apa pasti bisa kok kepake kok bisa aman aja. Itu sih ya, makanya kayak oh kita harus sangat menjaga baik nih dengan Mm-mm. customer yang loyal seperti ini. Itu Itu cara sih. membangun tadi ya, membangun loyalitas, membangun koneksi dengan customer-customer yang lain gimana Bu? Itu sih lebih kepada kedekatan emosional kita ya. Biasanya sih Personal. kalau ibu nih yang jadi kalau apa-apa kan ibu-ibu tuh jarang ya untuk chit chat ya. Mm-mm. Jadi apa-apa tuh telepon gitu. Jadi mungkin nah di situ obrolannya rada melebar nih. Jadi selain ngomongin bisnis ada obrolan lain. Mungkin di situ jadi terbangun Oke, gitu. ternyata memang merawat tadi ya, merawat komunikasi dengan konsumen juga itu jadi satu hal yang penting untuk mempertahankan bisnis Kreasi Imah Kertas. Ini berarti udah sosial medianya ada di mana aja, Teteh? Ada di Instagram, kemudian juga ada di TikToknya juga ada, di YouTube-nya juga ada. Mm-mm. Eh, Shopee juga ada. di Shopee itu di marketplace juga ada, terus di websitenya juga ada. Namanya Kreasi Semuanya kreasi Imah Kertas. Kreasi Imah Kertas. Dan pastinya kalau ngomongin bisnis pasti ada impian. Betul. Impian ke depannya 5 sampai 10 tahun ke depan Ibu bermimpi apa nih untuk Kreasi Imah Sesuai Kertas? PMC. Kalau impian terbesar dulu ya, karena nggak pernah Terbesit. Mm-mm. terbesit. Oh jadi kayak artis nih kayak terus foto-foto sama pejabat gitu. Karena saya punya usaha niatnya pengen nyekolahin anak aja Iya. tujuannya ya. Tapi ya alhamdulillah karunia Allah ya semua juga seiring perjalanan mungkin itu anugerah dari Allah, buah dari kesabaran mungkin, banyaknya pedih Jenderal. Aduh. eh Kalau untuk cita-cita harapan keinginan saya alhamdulillah udah terwujud, yaitu teteh sampai beres, Mm-mm. dan sekarang memikirkan untuk ke sosial dan masyarakatnya ya. Saya pengen di tempat saya ingin jadi kampung kertas. Jadi ciri khas daerah saya menjadi kampung kertas, dan untuk usaha ini ingin lebih maju lagi, sistemnya lebih diperbaiki, terus
tim kita tambah kuat, sukses untuk semuanya gitu. Oke. Berarti beberapa kertas yang dijadikan sebagai kerajinan ini apakah kertas yang tidak terpakai atau kertas juga yang masih bagus atau gimana, Bu? Jadi kita 2 versi, Mhm. untuk paper bag dan turunannya hampers, itu kan masuknya ke kemasan nih. Iya, Kalau untuk produk tali, produk kerajinan, tali. Jadi bahan lembaran, mhm, kalau kalau ini lembaran. iya. Kalau untuk kerajinan, bahan lembaran diolah menjadi tali. Jadi semuanya kertas? Kertas, Tali juga berasal dari kertas? dari kertas. Oh. Jadi terus dari teknik, kita kan terus berinovasi teknik. Produk yang estetik dan bernilai jual tinggi itu kan kita jual limited ya. Iya. Terus kita juga nggak bisa membuat perbanyak gitu ya. Kita membatasi untuk membuat. Makanya kita terus mengolah Mhm, bagaimana caranya eh, bikin sesuatu sebuah produk yang tidak terlalu memakan waktu lama. mhm. Jadi kita ada apa berbagai perbedaan gitu ya. Mhm. Kelas bukan Iya. perbedaan ya. Kalau perbedaan itu sangat menyakitkan, Aduh. Variasi, variasi. Heeh. variasi gitu ya. Kata Bapak Aing juga nggak boleh membedakan, sama-sama makhluk Allah. Iya. eh jadi karena kita ngambil untuk bisa berbagi ilmu dengan eh yang lainnya ya, terutama untuk masyarakat, karena kita sasarannya untuk anak Genji juga masuk. Mhm. Kita memberikan pelatihan ini untuk mengajarkan eh, ketekunan. Oh. Eh, Ketika ibu mengadakan pelatihan itu, ngajarin anak-anak bikin sesuatu, recycle kan ya. Iya. Di situ kan kelihatan karakter si anak, Mmm. belajar sabar gitu kan. Kalau bikin gini nggak langsung jadi dong, ya nggak. Betul. Kecuali makanya kita kasih teknik dasar dulu, pengenalan ini. Ya alhamdulillah lah, banyak hal yang membuat kita bisa dan beda. Iya, memanfaatkan sesuatu yang tidak terpakai ya Bu ya, recycle tadi. Jadi memanfaatkan 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 sesuatu yang tidak bernilai Iya. menjadi nilai jual tinggi. Oke. Ya seperti ini. Karena sampah, kata orang sampah ya. Iya iya iya. Sampah belum tentu sampah, tapi sampah yang memberi berkah. Ya enggak? Dalam banget. Karena sesuatu yang anggap kita sampah belum tentu menjadi sampah. Ya hasilnya ini. Gitu. Dari kreasi Imah Kertas. Keren banget. Itu POV dari seorang ibu owner dari kreasi Imah Kertas. Teh, sebagai anak yang akan mendukung kemajuan, bahkan nanti akan melanjutkan ya, yang akan Gaskeun. melanjutkan kreasi Imah Kertas impian 5 sampai 10 tahun ke Iya, depan. dengan segmen yang berbeda di versi Genji. Versi Gen Z. Iya, baik. Kalau untuk versi Gen Z sih dari aku karena backgroundnya juga pendidikan dan ini tuh ternyata selaras ya Mhm. gitu untuk visi misi kita dan juga di pendidikan. eh, saya ingin Edukasi. bekerja sama sih dengan apa ya sekolah-sekolah. Kita memang sudah menjalin saat ini kerjasama dengan beberapa sekolah untuk beberapa program seperti P5, Iya. terus juga ada edukreasi yang kita gagas juga. Saya ingin lebih melebarkan sayap gitu. Setidaknya ada di beberapa sekolah di Bandung Barat yang sudah bermitra gitu. Itu dari sektor pendidikan. Kemudian yang kedua itu saya ingin apa ya memberikan peluang kerja saat ini sudah membuka peluang kerjaan gitu ya untuk warga di sekitar. Namun mungkin untuk apa ya satuannya masih sedikit mungkin ya. Tapi kalau nanti ingin scale up-nya mungkin lebih banyak. Bahkan tadi selaras dengan jadi kampung kertas yang dimana nanti orang-orang yang umurnya sudah tidak produktif masih bisa bekerja dan kita hadir gitu di sana sebagai solutifnya seperti itu. Betul. Dan yang ketiga ini yang terakhir mungkin ya ini mudah-mudahan bisa menjadi sebuah apa ya namanya ladang bukan ladang juga tapi sebagai sebuah wadah untuk kita bisa terus berkreasi gitu di sini. Jadi karena banyaknya variasi di produk kami, kita pun tidak menutup kemungkinan gitu ya untuk teman-teman tentunya baik dari yang sekolah tadi ataupun dari pegawai nanti yang kita bekerja sama untuk terus mengembangkan gitu produk-produk yang ada begitu. Oke, the last question. Last Kalau question. di kerajinan tuh pasti kan yang paling berat inovasi terus, Iya. kreasi terus.
Gimana caranya untuk terus berinovasi, berkreasi, fresh terus, jadi produk-produk baru Ibu Teteh? Ibu Eh, ini ratu Pinterest. Tapi ternyata kadang kita menyadari kalau misalkan terlalu banyak inovasi itu kadang apa ya? pusing Overload juga Oh. gitu. Kadang gimana ya? Terus gini, Gimana? kadang kita gini, kan tim kreatif kita ada 3 nih, Mm-mm. Mm, nggak tidak di bawah hari ini. hmm, Karena kita satu keluarga itu satu tim ya. Oh, mm-mm. satu Iya, keluarga. betul. Jadi ini bagian marketingnya. Mm. Kalau bagian produksi bapaknya. Mm. Nah, tuh untuk bagian expert yang pengemasan dengan pengerjaan secara expert gitu, kakak adanya ini. Oke. Untuk Adik. bagian produksi satu lagi Oh. ini. Jadi kita seru-seruannya di Mm. situ sih. Terus kalau yang kreativitas banget yang tinggi itu kakak itu tuh bagian produksi tuh kakang ya. Adik yang pertama berarti. Gitu. Oh. Jadi kita bareng-bareng sih teh kalau bikin baru ya. Aku nanyanya gini kalau ini berapa lama? Terus ini gitu gitu. Mm. Seru-serunya di situ sih. Terus gini, bisa nggak? Kan kita dituntut juga, bukan dituntut sih, ingin berbagi ilmu juga dengan yang lain, Mm-mm. dengan mempersingkat waktu untuk cara handmade yang tidak terlalu banyak memakan waktu ya. Bisa Dipangkas Iya. tipsnya gitu. gitu, seperti itu. PR juga sih, tapi lumayan lah seru gitu. Menarik ya, satu keluarga punya peran masing-masing dalam bisnis kreasi Ima Kertas. Ini jarang-jarang loh yang satu keluarga solid banget gitu ya untuk mengembangkan bisnis. Dan sebenarnya kalau ngobrol pengen lama ya Ibu Teteh. Iya. Tapi karena keterbatasan waktu, terakhir deh dari Ibu atau Teteh, ajakan, pesan, atau ajakan juga untuk mengenal produk kreasi Ima Kertas. Barangkali nanti main juga ke galerinya, boleh banget. Mangga, silakan. Untuk teman-teman, khususnya para pelaku usaha nih yang baru mulai, untuk pemakaian produknya biar branding nih, biar gaya, bisa berkolaborasi dengan Kreasi Ima Kertas. Di Kreasi Ima Kertas tersedia berbagai produk ya untuk kelengkapan rekan-rekan kita nih, untuk propertinya, untuk kemasannya, dan untuk yang lainnya juga bisa. Sedikit kata untuk hari ini, tetap semangat, terus berusaha, jangan pernah menyerah. Pasti berkah, oke. Oke, luar biasa. Pasti berkah dari Teh Dewi. Kehabisan kata-kata ini saya. Apa ya, ajakan untuk teman-teman mungkin kalau aku berfokus kepada teman-teman yang mau menikah, jadi boleh banget nanti kita ada paket untuk teman-teman yang Gen Z itu kan biasanya kalau di paketan wedding tuh gak mau ribet ya Teh. Iya. Nah, jadi kita satu paket di sini untuk souvenir, paper bag dan juga untuk bridesmaid gitu. Jadi boleh banget dihubungi langsung kepada nomor Nomor yang sudah telepon. tertera di bawah ini begitu. Boleh nanti ditulis nomornya atau di spill juga boleh nomornya Ibu. Boleh kita menghubungi kita ke 0851 711 6354. Dan sosial medianya Teteh boleh di spill Iya, lagi. tadi di Instagram, TikTok dan juga di Shopee itu di Kreasi Ima Kertas. Dan tadi alamat offline-nya di Jalan Raya Batu Jajar nomor 20 ya, KM20 ya. KM20. Sobat Tempat Jajar, Kabupaten Bandung Barat. Iya, Oke, seperti itu. jadi nanti Exifal kalau kamu mau nikah nyari souvenir bingung mau kemana, ke Kreasi Ima Kertas atau kalau misalkan kamu butuh paper bag ke Kreasi Ima Kertas aja atau mau lihat-lihat dulu produknya ada apa aja tadi ya, bisa Siap. ke galerinya Kreasi Ima Kertas di Kabupaten Bandung Barat itu. Terima kasih banyak Ya, Teteh. terima kasih juga Sama-sama. Kakak, maafkan daku. Ini dua versi dunia yang berbeda dengan pemaparan yang luar biasa. Seru Ini banget. jadul, ini milenial. Gen Z. Genji, yang ibu, wow, gitu. Maafkan daku ya kalau kurang sempurna. Terima kasih juga, sukses selalu, sehat terus, berjaya terus, Kreasi Ima Kertas. Dan terima kasih juga People sudah mendengarkan perbincangan kami dari awal sampai akhir. Dan kita akan ketemu lagi dalam program Melek Cuan berikutnya. Dadah.